Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Top Cemat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Untuk kesekian kalinya kita review tentang aplikasi berbasis organik yang dimana kemarin kita lakukan di cabai, ini kita lakukan di padi. Organik ini golongannya itu sama-sama insektisida dan fungisida. Di insektisida yaitu golongan penghisap, ini sama golongan penghisap yaitu berbasis Metarisep, nama dagang Metarisep. Kebetulan kita tinggal di toko guys. Untuk model dan kemasannya di googling aja, mungkin sudah masuk ke YouTube. Ini cara aplikasinya yaitu kita rendam beberapa jam. Tadi pagi setengah 6 sudah kita siapkan, yaitu Metarisep. Kita gunakan sekitar 7 pack beratnya kurang lebih antara, kalau nggak salah 50 gram. Yang penting kita ambil packnya aja, nanti di googling sudah ada. Kita ambil 7 pack, kemudian BT Plus ini untuk jamur dan kresek kita pakai 3 pack, separuh dari Metarisep, berarti kurang lebih kemasannya 50 gram guys. Maka dari itu sedikit kita banyakkan. Sedikit kita banyakkan ini dengan alasan yaitu salah satu penyebab yang akhir-akhir ini viral, yaitu munculnya serangan wereng karena posisi di tanaman hujan yang tidak pada tempatnya. Ini menambah kesegaran di tanaman, hemat air tidak beli, namun menambah kelembapan di tanah sehingga anakan-anakan wereng, tetasan-tetasan wereng terjadi di beberapa tempat yang sudah tidak disadari petani, yang berakibat terbakar di daun-daunnya. Ini kondisi lembab seperti ini biasanya yang pinggir-pinggir ini sering terjadi ngeblok-ngeblok guys, bahasa Jawanya sak-kloso, garing, terbakar karena posisi dihisap sari-sari makanan, protein-proteinnya oleh wereng dan beberapa penghisap lainnya. Ini memang morfologis wereng ini sebenarnya hanya kurang lebih 7 hari, mulai dari telur, nimpa, pupa, dan sejenisnya itu. Sebenarnya dalam jangka 7 hari dia sudah induknya sudah mati guys, namun yang digantikan yaitu ya anakan-anakannya. Maka dari itu disarankan untuk di tanaman padi, khususnya umumnya di tanaman cabai, di tanaman padi, seiring hama yang paling menghantui yaitu wereng dan penggerek batang, disarankan saat aplikasinya wajib memakai insektisida berbasis wereng dan penggerek batang. Mungkin seperti fipronil yang ringan-ringanan, yang dimepo. Artinya spesialiskan untuk hama penting di padi dan hama penting lainnya, khususnya padi, yaitu harus memakai obat anti wereng jika tanamannya padi. Untuk kali ini Metarisep kita mix yaitu BT Plus untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar itu sebenarnya 12 tangki, karena lahannya kita memiliki 1 hektar lebih yang ditentukan jumlahnya kurang lebih sekitar 17 tangki. Ada kurang lebih 13.000 meter untuk perseginya. Mbah, aman? Gak ini, buat orang. Ini dikondisikan sudah kita raduk seperti ini. Aplikasinya cukup 1 cindong 1 takar, kemudian berbasis organik. Berbasis organik ini untuk menambah kesuburan daun, juga menambah kekakuan. Kaku ini menentukan kekuatan di tahan hama penyakit, terutama saat dihisap akan terasa keras, kuat, kaku, sehingga hama wereng sendiri tidak kuat. Salah satu fungsi dari pengkaku batang ini yaitu dengan kandungan K yang tinggi, seperti nampak pada contoh, yaitu kita terus pemakaian JK, sulfat of potas, kalsium, kalium sulfat, entah apapun mereknya, yang penting kita ambilkannya. Ini sangat ekonomis, kurang lebih sekitar 40.000 dalam 2 kilo. Kita pemakaian 3 sendok sampai 5 sendok, karena saat ini berbasis organik, dirasa dikhawatirkan jika terlalu banyak pemakaiannya, katakanlah 50 gram ke atas, nanti berdampak
negatif pada zat ternik atau mikroorganisme yang berada di Metarisep dan BT+. Kita cukupkan sekitar 3 sendok makan, kurang lebih antara 30 gram. Nampak langsung ditaruh di tangki seperti ini. Yang putih-putih sedikit merongkol seperti ini adalah ZK. Namun saat ada diisi larutan air nanti akan larut dengan sendirinya gas. Ini nampak seperti ini. Ini yang sudah larut di dalam tangki. Cukup aplikasi di dalam filternya, kemudian diisi akan mengendap dengan sendirinya. Untuk perlu diingat, untuk organik ini asalkan tidak melebihi dari 4 jam di dalam tangki atau di dalam wadah yang bercampur kimia, ini masih bisa aktif guys, apalagi untuk sejenis pupuk. Namun yang disarankan hanya pupuk jenis mulai Gandasil, Mamigro atau yang berbasis nitrogen, fosfat, kalium. Ini biasanya hama, bakteri dan mikroorganisme juga membutuhkan. Maka dari itu saat dicampur tidak terjadi masalah untuk pemulihan atau pembunuhan. Artinya bakteri tetap hidup, tidak mati, nanti akan bereaksi di daun, juga bereaksi di dalam tanah. Ini kita kondisikan yaitu Pertiwi 2 varietasnya berumur sekitar 62 hari. Gimana tanggal berapa? Seluruh 13, 11, 11 kurang 12 berarti. Bertepatan saat ini tanggal 12, ini tanggal 9 10 guys, ini tanamnya. Artinya kita buat patokan tanggal 10, berarti tambah 2 hari, 62 hari. 62 hari ini jika dihitung dengan bibit cabutan, ini berumur sekitar 57-58, dikurangi 5 hari guys. Ini di pinggirnya kebetulan kita lihat rumput jepenan jawan seperti ini. Ini adalah sama dengan padi saat pewatunan menempel di padi, sehingga muncul saat padi umur 60 hari ke atas seperti ini. Kita bergeser ke sebelah kiri. Ini dikondisikan sebelah sini kemarin yang kita watun nampak juga bersih, dikarenakan memang biayanya juga beda. Yang bawah kita kendalikan dengan paraquat diklorida, namun tetap aman. Kita lihat hasil sampai umur 62 ini gimana kondisinya. Ini untuk mengantisipasi hama wereng. Ini di pinggir-pinggir ini terlihat merah-merah nih. Jika tidak tahu, mirip dengan wereng guys. Ini nampak yaitu percikan dari herbisida paraquat diklorida yang di pematang. Nampak di pematang ini berwarna kehitaman kuning bersih, karena salah satu di pinggir-pinggirnya pasti terpercik. Nampak seperti ini adalah percikan-percikan herbisida. Ini yang sebelah kanan. Salah satu kelemahan dari herbisida paraquat diklorida adalah yang menempel-nempel di padi guys, ini tidak bisa dijangkau karena nanti padinya juga akan terkena, yang berdampak akan mati. Ini mirip wereng seperti ini, namun ini dipastikan rumputnya kemarin tebal. Ada salah satu yang terkena seperti ini. Kita apa adanya, artinya memang paraquat diklorida ini ada titik positif dan negatifnya. Maka dari itu harus benar-benar menguasai saat aplikasinya. Ini memang dari awal sudah kita terangkan kelemahan dan kelebihannya. Maka dari itu jika tidak bisa, belum terbiasa, nanti akan berdampak ada percikan-percikan sehingga mengurangi nilai tumbuh lebatnya di padi kita. Nampak seperti di kejauhan juga ada berwarna keabu-abuan merah milik tetangga, rumput yang menempel di sela-sela padi yang sulit dikendalikan, harus dicabut dengan manual. Nampak seperti ini salah satu kelebihan dari Pertiwi ini, anakannya banyak, batangnya kokoh, malingnya juga panjang. Yang pernah nanam ini dikondisikan
umur 60. Ini nanti diperkirakan ke umur 70 biasanya sudah biah, sudah keluar untuk male-malenya. Namun saat ini karena umur 62 berarti nanti 75 biah guys ini bila dihitung dengan model cabutan. Terlihat batangnya juga kokoh-kokoh seperti ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya juga memuaskan, maksimal. Metode penyemprotannya yaitu sama, disemprotkan merata ke bagian seluruh tanaman, karena sejatinya Metarisep bahan organik untuk wereng ini juga bakteri yang hidup, artinya nanti wereng ini juga terimbas bakteri. Bakteri ini menggerogoti hama yang berupa wereng, penghisap, trip apis, sehingga akan mati dengan sendirinya. Pada intinya bakteri ketemu bakteri gitu guys, untuk penjelasan singkatnya. Ini kita kembali ke atas, ini diperkirakan juga ke bawah sedikit mengkurus karena airnya hanya di permukaan atas sampai sini. Ini yang full air biasanya di atas ini, karena suhunya stabil di beberapa tempat aman terhadap jamur. Alhamdulillah juga aman terhadap werengnya. Ini kita antisipasi terus karena biaya sudah masuk banyak. Lebih baik pencegahan secara rutin. Nanti jika sudah terkena akan sulit untuk dikendalikan. Hama yang penting di padi yaitu bersih dari wereng untuk saat ini. Ini mendekati musim kemarau, sedikit berkurang untuk wereng-werengnya. Wereng yang banyak diserang yaitu yang sudah mulai berbuah guys, artinya sudah empeng hijau. Diperkirakan kurang 2 minggu panen, kurang 15 hari panen, kurang 20 hari panen. Itu biasanya paling disukai hama wereng ini karena di batang-batangnya banyak full protein yang dihisap untuk pertumbuhan anakan-anakan wereng. Itu kenapa alasan wereng menyukai pada tempat-tempat yang basah, juga padi yang sudah mulai menua. Ini kita antisipasi saat-saat seperti ini biasanya agak ditinggalkan wereng guys, namun kita tetap jaga-jaga. Kita bergeser ke tempat tetangga kita ini yang sudah mulai menua. Jika kondisi kemarau seperti ini, ada hujan, nanti dipastikan wereng ini akan cepat menetas, menyerang pada stadia-stadia seperti ini yang sudah biah guys. Itu yang kita terangkan biasanya menjelang 20 hari panen, biasanya setelah biah bisa dikatakan emping hijau adalah rawan-rawan untuk werengnya. Maka dari itu antisipasi untuk pencegahan wereng yaitu saat seperti ini, belum keluar malai, menjelang jebul seperti ini, harus dikuati untuk insektisida anti wereng yang berbasis organik ataupun berbasis kimia agar aman untuk kedepannya. Nampak seperti ini adalah rawan-rawan serangan wereng. Kebetulan di ujung sana yang sudah mulai menua kemarin sudah gencar penyemprotan pengendalian wereng. Yang umum saat ini adalah Peksalon. Jika kondisi cepat biar bersih, untuk pencegahan cukup memakai Nitan Piram. Untuk pengendalian rutin gunakan Pemetrosin agar lebih bersih. Ini kita gabungkan yaitu organik dan kimia. Saat pemakaian kimia kemarin kita memakai yaitu golongan Topdor atau Imidacloprid, juga ada Upload, juga ada Nitan Piram, Pemetrosin, dan Dinetefouron. Ini saatnya kita memakai berbasis organik. Tadi sudah kita kesini Metarisep plus Bato Plus yang berwarna hitam ini, kemudian organik multihasil, dan JK sebagai pelengkap buah biar kuat untuk batang-batangnya, juga sulit dihisap untuk hama werengnya. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih telah menonton. Sebagai bahan referensi untuk pencegahan hama wereng di tanaman padi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.